volume kendaraan dan kapasitas jalan itu dibandingkan, itu sudah lagi berbanding. Kalau visi rasio itu tidak berbanding, itu stagnan nantinya. Macet total. Ini saya. Meningkatnya volume kendaraan, motor, mobil, angkutan umum, itu yang menyebabkan sering terjadinya kemacetan yang ada di Batu Merah sini. Ditambah juga di daerah Batu Merah itu ada penyeberangan orang, penyeberangan masyarakat. Di balik pesona Teluk yang indah dan keramahan warganya, Kota Ambon menyimpan masalah besar yang terus mengganggu, yakni kemacetan. Batu Merah dan Pasar Mardika, dua titik vital yang menahan pusat perdagangan dan aktivitas masyarakat, terjebak dalam lautan kendaraan setiap hari. Bayangkan, setiap pagi, jalanan menuju Pasar Mardika dipenuhi mobil dan angkot yang saling berebut jalan. Begitu pula di Batu Merah, kemacetan menjadi pemandangan yang tak asing lagi. Daerah Mardika dan daerah Batu Merah. Bila kita lihat daerah Mardika dan daerah Batu Merah maupun di balik Batu Merah dan Mardika. Pertama kita bicara Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Sultan Hasanuddin. Kalau Sultan Hasanuddin tuh orang bilang jalan bawah. Jalan Jenderal Sudirman tuh orang bilang jalan atas. Oke, Jalan Jenderal Sudirman adalah spesifikasi teknis jalan itu adalah jalan arteri primer. Jalan nasional persyaratannya adalah terdiri dari 2 jalur 4 lajur. 2 jalur 4 lajur. Itu dibuktikan begini, ada center line nih. Garis tengah tuh cut, lalu ada garis putih-putih. Di garis tengah tuh ada 2 membelah antara 2 lajur di sebelah kiri dan 2 lajur di sebelah kanan. Meskipun artinya begini, sesungguhnya jalan itu jalan arteri primer. Sehingga dia harus besar, jalan besar. Masuk ke Jalan Rijali, itu ada jembatan Jalan Rijali itu yang orang bilang masuk Mardika, Batu Merah Mardika. Itu dalam istilah transportasi, istilah orang balai jalan itu bisa dibilang itu bottleneck, mulut botol. Jadi dia dari besar ke kecil. Dari 4 lajur, dia masuk 2 lajur. Dari 2 jalur 4 lajur, dia masuk ke 1 jalur 2 lajur. Dia mengecil, menyempit, sehingga volume kendaraan pun tertahan di situ. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Yaitu volume kendaraan tidak berbanding dengan kapasitas jalan. Jalan tidak bertambah, volume kendaraan itu bertambah. Setiap hari orang beli motor, setiap hari orang beli oto. Jalan ini di Kautamu begini-begini saja. Penyebab kemacetan ini ada beberapa hal, banyak hal juga penyebabnya, yaitu kondisi jalan, setelah itu meningkatnya volume kendaraan, motor, mobil, angkutan umum, itu yang menyebabkan sering terjadinya kemacetan yang ada di Batu Merah sini. Solusi konkret yang ditawarkan Dinas Perhubungan sampai telah dibicarakan sampai di tingkat kementerian itu bikinnya lemah. Karena tidak lagi kita diusulkan. Jadi gambaran kita seperti kebijakan yang ditempuh
oleh pemerintah Kota Ambon untuk melakukan bagaimana kondisi jalan. Pertama itu harus jalan baru. Kedua, sesuai dengan Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maupun Perda Kota Ambon nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, kita punya kewenangan itu adalah manajemen dan rekayasa lalu lintas. Lebih daripada itu tidak boleh. Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang kita lakukan itu. Akhirnya terbit rekomendasi buat jalan baru. Karena visi rasio tidak lagi berbanding. Belum lagi perilaku berlalu lintas orang Ambon. Orang transaksi kalau di Pasar Mardika Jalan Pantai Merdeka, orang beli ikan tidak pernah turun dari motor. Setampa berapa? Ikan bayar transaksi di atas sepeda motor. Coba sepersekian detik orang lakukan itu, taruhlah 30 detik. Berapa waktu yang diperlukan bagi kendaraan-kendaraan lain itu? Tidak bisa. Itu macet. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dan Dinas Perhubungan memang layak diapresiasi, tetapi tantangan kemacetan di kawasan Batu Merah dan Pasar Mardika memerlukan pendekatan yang jauh lebih terpadu dan menyeluruh. Penindakan hukum serta pengaturan lalu lintas hanyalah langkah awal yang sifatnya sementara. Untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan, diperlukan sinergi yang kuat antar berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur yang memadai seperti pelebaran jalan atau pembangunan jalan alternatif harus menjadi prioritas. Selain itu, pengembangan transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya disiplin berlalu lintas juga harus digalakkan, karena masalah kemacetan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga perilaku pengguna jalan. Tingkat kemacetan itu dia sering terjadi itu pada pagi hari dan sore hari, ketika pada saat masyarakat semuanya beraktivitas, pergi ke kantor dan pulang dari kantor. Untuk aktivitas masyarakat meningkat itu pada 2 jam pagi dengan siang hari. Pada pagi hari, masyarakat di Kota Ambon sibuk memulai hari dengan berbagai rutinitas seperti menyiapkan diri untuk bekerja, mengantar anak ke sekolah, atau menjalankan tugas rumah tangga. Jalanan mulai dipadati kendaraan, terutama di kawasan pusat kota atau pasar, di mana aktivitas perdagangan dan mobilitas warga meningkat. Menjelang sore hari, kesibukan tetap terasa karena banyak yang mulai menyelesaikan pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk pulang. Jalanan kembali dipadati oleh kendaraan yang bergegas menuju rumah. Menjelang H+min, orang bikin Idul Fitri pasti macet. Orang semua datang belanja di Kota Ambon. Orang dari SBB, orang dari Saparua, orang dari SBT datang belanja di Kota Ambon. Orang dari Maluku Tengah, orang dari Pulau Buru datang belanja di Kota Ambon. Pasti. Sekarang H+min, Natal, Tahun Baru. Orang nggak mau datang ke kota. Pasti macet. Dan arus balik. Arus datang dan arus balik. Arus datang tuh ketika orang pergi kantor dan orang pergi di sekolah, tempat-tempat pendidikan. Pasti macet. Arus balik ketika orang pulang kantor, pulang sekolah. Nah, sisanya itu bisa. Tapi sekarang ini setiap jam macet karena musiman menjelang Natal Tahun Baru. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Ambon, Maluku, terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga Desember tahun 2024,
tercatat sebanyak 232,97 ribu unit kendaraan bermotor telah beroperasi di kota ini. Data tersebut berdasarkan laporan resmi dari Korps Lalu Lintas Polres Korlantas Polri pada Sabtu, 28 Desember tahun 2024. Arus larin dia tidak bergerak laju, tapi dia hanya merayap saja. Mobil luar kota itu sering ke jalan atas seperti Laha, Paso, Bayer, Tae. Nah, jadi karena dong seharusnya dorong dari sini ke terminal keluar ke sana, tapi dorong banyak keluar dari jalan Batu Merah ke atas. Artinya bergabung dengan Oto Waheru, Oto Laha, Oto Paso, terus Tae, juga macet. Penyebab kemacetan ini kebanyakan itu dari mobil-mobil angkutan umum yang bukan izin trayeknya lewat sini. Jadi harus ditertibkan angkot-angkot itu. Jika bisa ditertibkan, mungkin bisa mengurangi sedikit kemacetan yang ada. Pencabutan izin trayek itu bila mana dia ada penyimpangan trayek. Dia lari tidak sesuai SK trayek. Dia tidak singgah di terminal, menaikkan menurunkan penumpang di terminal. Kalau dia macet, berarti otomatis cuma berapa kali saja. Kalau dia benar macet, misalnya, kalau itu dari sana ada penumpang pol, itu masih ada baik. Kalau lari sana sampai berjam-jam sampai betul-betul baru kosong kosong. Kalau misalnya si macet, dia lari 2 orang 3 orang, lari sebelah, itu sedikit masalah. Yang kerugiannya macet, lalu dari sana kosong. Kemacetan di Batu Merah dan Pasar Mardika bukan hanya masalah lalu lintas, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Studi kelayakan untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas menjadi kunci pemecahan masalah ini. Infrastruktur dan sarana prasarana adalah suatu hal yang sangat mendukung pergerakan lalu lintas. Itu juga termasuk harus dibelanjakan atau dibeli. Sedangkan pertumbuhan lalu lintas ini dinamis, dia bertambah, tidak diimbangi dengan salah satu jalan itu juga infrastruktur sebenarnya. Peningkatan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya mengatasi kemacetan yang kian menjadi perhatian di Kota Ambon dalam beberapa tahun ke depan, seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Kebutuhan akan infrastruktur yang lebih memadai sangat mendesak untuk diwujudkan. Langkah-langkah yang dapat diambil mencakup pembangunan dan pelebaran jalan utama untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas serta pengembangan jalan alternatif yang dapat mengurangi beban kendaraan di pusat kota. Selain itu, penambahan dan peningkatan kualitas jembatan sebagai penghubung antar wilayah juga menjadi solusi penting untuk memperlancar mobilitas warga. Pemerintah Kota Ambon juga perlu mempertimbangkan pengembangan infrastruktur transportasi publik seperti angkutan kota yang lebih terorganisir dan nyaman, sehingga masyarakat memiliki pilihan transportasi alternatif yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga dapat membantu mengurangi kemacetan di jalan-jalan utama. Kalau bisa dibuat salah satu upaya untuk akses penyeberangan masyarakat, seperti contohnya mungkin penyeberangan orang yang ada di di depan MCM. Mungkin kalau macam seperti itu bisa mengurangi angka kemacetan yang ada di Batu Merah dan sekitarnya. Pembuatan jembatan penyeberangan itu kan kita koordinasi dulu. Sekarang yang kita upayakan itu penambahan personil di titik-titik kemacetan biar bisa mengurai secara perlahan-lahan agar tidak terjadi kemacetan yang lain. Mungkin kalau misalkan ada penambahan personil selain yang ada sekarang ini, mungkin bisa saja angka kemacetan kita bisa atasi.
Selain peningkatan infrastruktur, kesadaran masyarakat juga memegang peranan penting dalam mengatasi masalah kemacetan di Kota Ambon dengan adanya partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dampak negatif dari kemacetan dapat diminimalkan dan solusi jangka panjang dapat lebih efektif diterapkan. Kalau mengatasi kemacetan di daerah sini, yang pertama itu mungkin kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Sosialisasi itu sering kita adakan di traffic light, di lampu merah. Tertib berlalu lintas, transparan, itu sudah kita giatkan. Tertib transportasi dan perparkiran, penataan parkir. Penataan kendaraan itu dia harus sesuai dengan marka dan rambu. Kalau Salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesadaran adalah edukasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Masyarakat perlu memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas seperti berhenti di lampu merah, menggunakan jalur yang sesuai, dan tidak parkir sembarangan dapat membantu mengurangi kepadatan di jalan. Untuk sementara kita adakan penataan para pedagang. Jadi kita kasih bersih-bersih semuanya di pedagang-pedagang kaki lima yang berjual di emper-emper yang pakai tenda-tenda kecil itu. Kita anjurkan mereka yang namanya sudah terdaftar di gedung Mardika Baru supaya masuk, supaya selain mencegah kemacetan juga mencegah akan mendapatkan keindahan dalam kota kalau tidak kumuh kan. Jadi memang pedagang kita anjurkan masuk ke dalam semua. Jadi ini intinya pembangunan Pasar Mardika Baru ini itu salah satu solusi untuk mengurai kemacetan yang ada di Pasar Mardika. Selama ini kan pedagang jualnya di badan jalan di badan jalan kan trotoar semuanya dipakai sampai memenuhi di jalan juga. Banyak konsumen juga, banyak masyarakat juga yang sudah kebiasaan belanja di emper jalan, jadi pedagang itu keluar. Padahal memang Dinas Perindak selalu berusaha untuk menata dan maunya masukkan para pedagang itu ke dalam gedung gitu. Tapi ya gitu, jadi dong beranggapan kalau dalam gedung tuh saya laku nanti. cuma atur manusia ini agak susah. Film pedagang masuk di dalam, betul yang ada petugas, pedagang balik keluar. Padahal itu salah satu program revitalisasi jalan Pantai Mardika, Pantai Batu Merah. Supaya orang tidak menumpuk di jalan Tulu Kabesi di atas di Mardika dan Batu Merah. Orang bisa dibawa jalan alternatif. Tapi ini sekali lagi ini kesadaran manusia. Manusia tidak sadar, tidak dukung. Mau saja berjual di luar. Nah kalau berjual ada transaksi macet tuh. Yang langkah konkret yang Dinas Perindak sudah lakukan itu kita membentuk tim terpadu itu yang terdiri dari tentara, polisi juga, Satpol PP juga untuk memasukkan para pedagang. Terus salah satunya itu juga membongkar lapak-lapak yang di depan. Padahal di dalam fasilitas Pasar Mardika sendiri tuh dia air bersih sudah ada. Kalau yang jual ikan atau yang untuk basah itu ikan daging tuh kalau buka keran langsung air bersih sudah ada. Toilet semua tersedia, musola juga yang bagi yang muslim mau sholat semuanya tersedia. Terus ada juga yang di atas juga mau disediakan food court ya. Itu semuanya sudah tersedia gitu. Upaya untuk mengatasi kemacetan tidak akan efektif jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah dan instansi terkait, meskipun pemerintah telah bekerja keras membangun infrastruktur, mengatur lalu lintas, dan menyediakan fasilitas transportasi umum. Perubahan nyata hanya bisa terjadi jika masyarakat turut berpartisipasi aktif.
Tanpa kesadaran dan dukungan dari masyarakat, kebijakan, dan program yang sudah dirancang dengan baik tidak akan memberikan hasil maksimal. Kita sedang berencana untuk jangka panjang bikin flyover pesisir, jalan pantai pesisir. Kenapa flyover? Jalan itu harus ada di atas pesisir, jadi dia harus pakai yang pembangunan infrastruktur untuk jawab tantangan infrastruktur lalu lintas, pembangunan jalan baru, flyover pantai pesisir Mardika.